Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Kali ini kita akan bahas review pasca sprint race MotoGP Catalunya 2025 yang akhirnya dimenangkan oleh Marc Marquez yang memperoleh 12 poin full untuk ditambahkan ke klasemen pembalap atas nama dirinya, teman-teman sekalian. Dan di posisi kedua, yang finish di posisi kedua podium 2 adalah pembalap dari Prancis, pembalap Yamaha Fabio Quartararo. Disusul di posisi 3 oleh pembalap Ducati lainnya, another Fabio, yaitu Fabio Di Giannantonio, pembalap dari Italia. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Dan kalau teman-teman sekalian lihat balapannya dan juga bisa lihat ya siaran ulangnya atau misalkan rekaman ulangnya ada di video sebelum ini, ada di video live reaction ya. Tadi saya udah lihat kan, dan juga coba untuk bawakan kepada teman-teman sekalian. Kita bisa lihat bagaimana sayang banget Alex Marquez crash di lap berapa tuh ya? Ya udah hampir lap 10 ya. Di tikungan 10 lap 10 ya kalau nggak salah. Nah, oke, itu tuh sayang banget. 1 detik di atas dari Marc Marquez, di depan dari Marc Marquez, gitu ya. Dan kalau dilihat ya, saya mencoba untuk melihat race pace-nya, gitu ya. Katanya nggak tahu gimana race pace besok pada saat balapan di balapan utama di hari Minggu. Cuman kalau di race pace, baik itu di kualifikasi dan juga di balapan sprint, pace-nya Alex Marquez luar biasa ya. Apa yang dikatakan oleh Marc Marquez bahwa adiknya memang cepat di Catalunya itu memang benar secara empirik, secara data teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian bisa lihat nanti beberapa file yang mau saya sisipkan di video ini. Itu secara race pace ya, selama kalau ada 12 lap ya, mungkin 9 lap atau 10 lap, itu secara umum pace-nya itu bagi dua ya, antara Marc Marquez yang lebih cepat dan juga Alex Marquez. Cuman kalau lebih detail pace per sektor, Marc Marquez itu hanya bisa mengungguli adiknya di sektor 1, sementara di sektor 2, sektor 3, sektor 4 kalah teman-teman sekalian. Terutama kalau kita bisa lihat di sektor tersebut ada yang namanya tikungan kanan banyak banget, speed corner, dan itu adalah kryptonite-nya buat seorang Marc Marquez. Marc Marquez berat di tikungan kanan yang speed corner. Artinya ya nggak lambat sih, cuman dibandingkan dengan pembalap-pembalap normal. Kenapa dibilang nggak normal? Karena semenjak Marc Marquez mengalami cedera dulu, itu performanya di tikungan kanan tidak sebagus yang dulu ya. Dia sendiri mengakui seperti itu. Dan race pace begitu juga sektor pace 1, 2, 3, 4 dari Alex Marquez luar biasa. Kalau ini dipertahankan besok, Alex Marquez masih punya peluang. Peluang apa? Peluang untuk menunda potensi Marc Marquez untuk menyegel gelar juara dunia di pekan depan, yaitu di Grand Prix Misano. Jadi teman-teman sekalian, pada dasarnya Marc Marquez itu punya peluang untuk bisa menyegel gelar juara dunia di Misano pekan depan apabila pulang dari balapan di Catalunya, di Barcelona ini, itu poin total Marc Marquez dengan adiknya Alex Marquez itu bedanya nambah 10 poin. Jadi nambah 10 poin gitu loh teman-teman sekalian. Jadi kalau dengan balapan sprint Marc Marquez dapat 12 poin, adiknya 0 poin. Ini 12 poin. Jadi peluangnya jadi makin besar, tapi tergantung besok. Kayak misalkan besok, misalnya contohnya gini nih. Jadi kan karena 10 poin itu adalah poin gabungan antara sprint dan balapan utama gitu ya. Jadi kita harus lihat dulu di balapan utama. Kayak misalkan gini, contohnya kalau misalkan Alex Marquez finish posisi 1, Marc Marquez finish posisi 2 besok, ya kan? Nah, itu artinya kan Alex Marquez 25 poin, Marc Marquez 20 poin. Itu 12 dikurang 5, 12 kan dari sprint ya. Kalau dikurang 5 karena Marc Marquez kurang 5 poin, itu masih 7. Artinya dengan 7 poin Marc Marquez bisa gain position dari adiknya Alex Marquez. Kalau misalkan besok Alex Marquez juara 1 ya, atau memenangkan finish di posisi 1 dan Marc Marquez di posisi 2, maka Marc Marquez belum berpotensi untuk segel gelar juara dunia di Misano. Jadi memang bersih bergantung besok. Bagaimana kalau Alex Marquez posisinya finish posisi 2 besok? Terus
Alex Marquez posisi 2, Marc Marquez di posisi 3. Itu kan 20 posisi 2, posisi 3 16 poin. Bedanya 4 poin. 12 kurang 4 8 poin. Juga masih belum bisa segel gelar juara dunia, berpotensi segel gelar dunia di Misano. Tapi kalau Marc Marquez besok finish di depan Alex Marquez, ke Misano punya potensi. Jadi artinya dia pasti akan segel gelar juara di Misano, cuman berpotensi dia bisa segel di Misano, bergantung pada hasil balapan di Misano, sprint dan juga balapan race utamanya. Nah, jadi seperti itu antara Marc Marquez dengan Alex Marquez. Tapi secara umum data menunjukkan bahwa Alex Marquez pace-nya luar biasa bagus. Tapi tergantung besok nih, karena besok balapan utama diperkirakan kalau misalkan cuacanya mirip-mirip seperti ini, penggunaan ban beda gitu ya. Kalau hari ini di balapan sprint itu medium depan, belakang soft, tapi besok diperkirakan nih, kalau misalkan cuacanya sama-sama kayak begini, itu mereka akan pakai medium. Pakai MM. Ngeri nih. Kalau MM93 pakai ban MM di Montmelo M juga. Wow. Itu Misano M juga ya. Motegi M juga. Mandalika M juga. M semua ini masalahnya nih. Sampai Mandalika. Phillip Island baru P. Ya gitulah. Itu hanya cocok logi aja gitu ya teman-teman sekalian. Tapi ya seperti itu apa adanya. Saya coba untuk jadi permutasinya seperti itu. Jadi Marc Marquez kalau dia finish besok di depan Alex Marquez, maka dia punya potensi untuk segel gelar juara dunia di Misano. Baru berpotensi ya, belum pasti menyegel di Misano. Jadi seperti itu. Oke, yang lain apa lagi gitu ya? Kita bisa lihat juga Fabio Quartararo kuat, teman-teman sekalian di sini. Ya walaupun tertatih-tatih, dia harus dicuci dulu di Q1, tapi membuktikan bahwa memang di sirkuit-sirkuit cepat, walaupun gripnya rendah, sirkuit cepat itu maksudnya banyak speed corner, itu inline 4 masih bertaji. Apalagi nanti ketika Yamaha mungkin ya sudah dibekali mesin V4. Seperti kita tahu nanti Misano pekan depan itu ada rumor rencana Augusto Fernandez akan turun wildcard dengan menggunakan Yamaha M1 V4. Tapi pada saat race weekendnya Quartararo, Rins, Miller, terus habis itu Miguel Oliveira itu masih pakai inline 4. Tapi di hari Seninnya nanti ada tes. Nah, baru deh semua pembalap-pembalap reguler Yamaha akan menggunakan V4 gitu. Jadi seperti itu. Posisi kedua ada Fabio Quartararo yang mendapatkan 9 poin. Terus habis itu posisi ketiga ada Fabio Di Giannantonio nih. Gitu. Fabio Di Giannantonio juga salah satu yang dia harus dicuci dulu nih di Q1 ya, kalau salah ya, bersama dengan Fabio Quartararo. Jadi dua Fabio itu berasal dari pencucian Q1 untuk naik Q2. Nah, jadi seperti itu. Ya, informasi lainnya ini yang juga menarik adalah pasca balapan sprint ya, akhirnya Ducati secara umum, secara manufaktur itu memperoleh jarak dengan manufaktur kedua yaitu Aprilia itu 287 poin, which is artinya pasca balapan sprint MotoGP Catalunya, Ducati berhasil meraih gelar juara manufaktur, juara pabrikan MotoGP 2025. Wow, luar biasa ya. Misano belum, Motegi belum, Mandalika belum, terus Phillip Island, terus habis Phillip Island ada Sepang, masih banyak tuh ke belakang tuh. Gitu, ini baru seri ke berapa? Ke 14-15. Wah, masih banyak lagi nih sana nih. Itu Ducati sudah segel duluan gelar juara manufaktur MotoGP 2025. Ini adalah gelar juara manufaktur Ducati ke-6. Ya. Wah, masih jauh sih dari Honda, cuman luar biasa. Gitu. Tapi catatan-catatannya luar biasa. Bagaimana mereka menguasai podium, bagaimana mereka menguasai kemenangan dalam 6 tahun terakhir ini tuh luar biasa semenjak era Ducati ditangani oleh seorang Gigi Dall'Igna. Apalagi di 2025 ini mereka mendapatkan super rider yaitu seorang Marc Marquez. Nah, jadi seperti itulah teman-teman sekalian. Jadi nggak perlu lagi ngelihat bagaimana hasil balapan besok, terus balapan di Misano, terus habis itu balapan di Motegi, Mandalika dan segala-galanya untuk penentuan gelar juara manufaktur. Karena Ducati udah pegang.
Gitu. Dia sebagai juara manufaktur atau juara pabrikan MotoGP 2025. Kemenangan ini Ducati bilang berkat kemenangan Marc Marquez, berkat kemenangan dari Pecco Bagnaia, dan juga kemenangan dari Alex Marquez. Jadi yang menang-menang itulah yang memberikan poin maksimum untuk dimasukkan menjadi poin dari manufaktur di setiap tahunnya di klasemen. Ya, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Besok balapan akan jauh lebih banyak lapnya, mungkin 26 lap, 27 lap gitu ya. Kita akan lihat dengan ban medium atau kayak gimana besok, tergantung dari cuaca besok, siapa yang akan menang dan apakah Marc Marquez bisa menjaga asa untuk bisa bikin Misano jadi ajang dia untuk kunci gelar juara dunia MotoGP 2025, atau di Motegi, atau luar biasa kalau di Mandalika di Indonesia. Itu aja teman-teman sekalian. Sampai bertemu di vlog selanjutnya besok ya, setelah balapan race utama. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.